Baik, kita mulai serius belajar nahwu. Yang pertama, kemarin kita belajar tentang isim, fiil, terus harf, jelas ya. Setiap bahasa dunia pasti terdiri dari ini: subjek, terus namanya jelas, predikat, objek. Dan siapa namanya? Bang Torik. Torik. Artis kita hari ini Torik ya. Torik, kalau Anda ambil satu nama orang Torik, pasti dia akan melakukan sesuatu. Misalnya baca. Terus di sini kita. Seluruh bahasa di dunia pasti begini. Ibu memakan sayur, memasak sayur. Bapak mencuci baju, motor. Gitu aja kan, bahasa gitu aja kan. Subjek, predikat, objek. Bahasa Arab juga begitu ya. Jadi gimana kita menganalisis ini? Torik itu kan kalau bahasa Indonesia nggak ada harokatnya. Toriku, torika, toriki. Kitab, kitabu, kitabah, kitabi. Nah rumusnya begini ya. Toriku baca kitabah. Oke. Nah kalau saya memakai muslim, karena biar mudah, toriknya kita ganti muslim. Jadi muslim baca kitabah. Nah karena baca ini predikat ya. Biasanya kalau bahasa Arab itu didahulukan bacanya. Bahasa Arabnya membaca apa? Qara'a yaqra'u. Mau qara'a boleh. Qara'a. Muslim muslimu atau muslimun boleh ya. Ini ini rumus yang pertama. Anda lihat membaca itu predikat, tetapi dalam bahasa gramatikanya disebut sebagai fiilnya ya. Fiil. Ini fa'il ya, pelakunya. Ini maf'ul ya. Ya, subjek, predikat, objek itu aja ya. Tapi ini dulu harus paham. Kalau nggak paham silakan bertanya. Strukturnya adalah fiil, fiil, fa'il, maf'ul. Dan jelas? Jadi Anda cukup menghafal jumlah fi'liyah itu yang diawali dengan fi'il itu ya. Muslimu baca kitabah. Baik. Dari muslimu baca kitabah. Tadi kan ada torik ya, atau saya ganti muslim menurut kamu ya. Bisa diberikan actionnya yaitu baca ya, kerjaan. Bisa dikasih infonya. Kadang-kadang orang Arab ngasih infonya aja. Muslim itu misalnya apa? Pintar, ya kan? Kali sudah pintar ya. Nah kalau tadi muslimu baca kitabah, kalau ini strukturnya adalah dikasih infonya bukan actionnya ya. Jadi muslimu pintarnya dikasih wujud ya. Muslim itu pintar. Nah bahasa Arabnya menjadi muslimu ya. Pintar bahasa Arabnya apa? Mahir. Jadi juga ya, rumusnya Nah ini jangan dibilang fa'il ya, dia dibilangnya adalah mubtada ya, mubtada. Yang ini khobar ya. Khobar itu adalah info ya. Atau info atau ininya kabarnya ya, biar seperti kabar. Kalau saya bilang Bang Torik itu, ya Anda harus kasih infonya. Bang Torik itu apa? Lucu, apa? Tinggi, apa? Lancar menabung. Bisa juga tidak harus sifat-sifat seperti itu. Misalnya Bang Torik itu di kelas, Bang Torik itu menggelinding, bisa aja. Tapi itu info ya, karena itu
khobar atau keterangan ini sebenarnya bisa kata kerja juga, meskipun bahasa Arab jadi kayak konsisten ya. Tapi yang penting depannya itu yang diutamakan adalah kata benda ya. Jadi Bang Torik itu makan bakso bisa, tapi sebetulnya makan itu bukan fiil dan maf'ul ya, tapi dia infonya ya. Kita ngomong itu infonya. Bang Torik itu makan bakso. Tapi kalau ada awali dengan kata kerja, itu nanti strukturnya adalah fiil, fa'il, maf'ul. Baik, kedua ini jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, kecuali yang terlambat ya, nggak usah. Saya baca dulu terlambat. Ada yang mau bertanya? Jadi kalau mudahnya ya, karena Anda kalau mau hafal matan alfiah susah juga. Gimana? Qala Muhammadun wa maliki panjangnya Anda tuh nggak paham lagi. Waduh. Hafalkan dua rumus ini dulu. Muslimu baca kitaba atau muslimu itu pintaru. Mubtada khabar itu kalau fiil fa'il dan maf'ul u dan a. Tapi ingat ya, kalau fiil itu jangan dirumuskan tapi dihafal. Kalau Anda ngomong dalam bahasa Inggris go, when, gan, eat, eaten ya. Itu dihafal. Bacanya itu mau qara atau yaqra'u tidak berubah, cuma dihafal. Tapi yang kata bendanya, subjek atau objeknya itu akan nanti berubah. Harokat. Ada yang mau bertanya? Silakan. Muslimun dia karena kita menunjuk sesuatu ya. Bang Torik ini bukan Torik saja, syaratnya adalah harus definitif ma'rifah. Jadi al-muslim. Karena kita akan kasih info. Misalnya kita ngomong orang itu kita harus jelas karena orang yang di atap itu gitu. Orang yang mana gitu. Jadi harus jelas. Baik. Kalau ini tidak mau bertanya, lanjut. Mau tanya, Ustaz? Masih banyak rumusnya. Apa? Yang mubtada khabar, berarti khabar itu harus nakira. Iya, nakira. Khabar itu indefinite ya. Kita ngasih keterangan. Ini sudah jelas. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya ini ya. Muslimu baca kitabah. Toriku makan ayama. Ahmadu motong apa? Kambinga. Bapakku mencuci motora ya. Jelas ya? Baik. Rumus kedua. Nah, Anda di buku nanti jumlah fi'liyah atau rumus pertama ini kasih contoh 5. Jumlah ismiyah kasih contoh 5. Yang sederhana aja ya. Nanti di bawahnya dikasih keterangan. Misalnya yaqra'u Muhammadun ar-risalata. Yaqra'u fi'il, Muhammadun fa'il, risalah maf'ul. Pakai Latin boleh, pakai Arab boleh. Keterangannya ya. Kalau contohnya biasa. Baik. Anda harus memperhatikan kemudian meresapi. Kalau enggak masih belum paham, tanya. Kalau sudah paham, bisa lanjutkan. Jangan takut untuk bertanya. Ada? Bahasa Arab itu ini saya bilang, cuma yang ribetnya adalah perluas. Kebanyakan perluasannya adalah di subjek dan di objek. Karena kata kerja itu hanya dihafal. Go, when, gan. Kata bayak tobu, uktub. Jalasa yajlisu. Jadi yang berubah itu subjek dan objek kebanyakan. Baik, perluasan yang pertama. Muslim ini kan satu, kitab juga satu. Kadang-kadang Anda kan ingin ngomong kitab silat, kitab hukum, kitab kuning, kitab pesantren, segala macamnya itu kan. Termasuk muslim ya. Nah, ya muslim kampus, muslim kampung, muslim Depok, muslim Jakarta ya kan. Nah, itu perluasan yang pertama itu kata bendanya ini muslim ditambah kata benda lagi satu. Muslim. Misalnya kampus ya. Kalau kitab, Anda mau kasih kitab apa? Kitab pesantren, oke? Tapi kata benda asli biasa yang konkret ya.
Nah, rumusnya gimana? Nah, rumus ketiga. Rumus ketiga itu namanya idhofah. Mau habis itu. Mau pakai ini atau mau pakai ini? Ya masih muslimnya diperluas. Muslim kampus, muslim pesantren boleh, muslim kampus boleh ya. Muslim sekolah boleh ya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya muslimu pada dia subjek. Kata benda keduanya berokat i ya. Ini kata benda keduanya. Nah, tentu jangan lupa nanti saya ikut dibaca ini muslim kampus itu udah perluasan ini. Atau kitabnya Anda perluas juga bisa ya. Kitab pesantren. Tapi kita yang ini dulu ya. Jadi intinya adalah kata benda utamanya ngikutin posisinya mau subjek atau objek. Kata benda keduanya berharokat kasroh. Oke. Muslim kampus bahasa Arabnya muslim. Ini kampus bahasa Arabnya kenapa pada habis ya? Jami. Dia karena subjek sudah. Ini berharokat i karena sebagai kata benda duanya ya. Ini kata benda satunya ya. Nah, kata benda satu kita sebut sebagai mudhof ya. Anda jangan terpengaruh sama istilah ya. Istilah itu nanti penting konsepnya Anda paham. Yang ini disebut sebagai mudhof ilaih ya. Tapi Anda harus tahu konsepnya ini. Isim keduanya ya. Mau makan dulu. Oh, makan aja makan. Oke, ini sudah. Jadi rumusnya menjadi apa? Harokatnya muslimu kampusi. Kalau kita karena dia posisi sebagai A ya, dia tetap A dulu karena dia posisi kan objek ya. Tapi kata benda keduanya ini kan kata benda menjadi I ya. Ada yang mau bertanya? Berarti tetap jadi kitabat ini ya, pesantren ini ya. Ya iya kan apa isim keduanya. Kalau Anda punya misalnya pintu bahasa Arabnya apa? Babun ya. Tapi Anda pengen ngomong enggak pintu aja misalnya pintu kelas. Ini kan dikasih kosong ya. Aduh, udah pada habis. Sebentar ya. Pintu kelas. Faslun asalnya kan faslu asalnya karena dia sebagai isim kedua atau mudhof ilaih dia menjadi. Nah, bab ini pintu itu tergantung Anda mau bilang saya melihat pintu. Pintu kan sebagai objek, maka baba ya. Ini bab tanwinnya hilang kan ada alif. Idhofah ada yang bertanya. Misalnya wakil presiden. Jadi wakil presiden. Buku ustaz. Menteri, ya menteri lah. Sekretaris kabinet. Sekretaris kabinet. Nah, itu perluasan yang pertama tadi. Jadi muslim kampus atau kitab pesantren. Intinya adalah kata benda keduanya diharakatin i atau majrur ya. Oke. Ini sudah jelas? Jelas. Sekalian nih perluasan yang keempatnya. Biar nggak hilang subjek, predikat, objek. Perluasan yang keempatnya adalah namanya sifat ya. Kalau sifat bukan kata benda biasa, tetapi dia dikasih sifatnya. Sifat itu cantik, ganteng, cerdas, pinter, kaya, miskin, muslim. Kalau sifatnya apa misalnya? Soleh ya. Sama baca kita. Ini jadi tadi. Nah, muslim soleh. Ini kan sudah karena dia sebagai subjek ya. Nah, solehnya mau harakat apa? Ya.
karena dia sifat itu mengikuti yang disifatinya. Jadi kalau di sini muslim, mau muslim apa kitabnya? Muslim aja ya. Ini muslim. Ini soleh ya, soleh, baik, segala macam. Ini kan sudah kan tiga sebagai subjek. Solehnya yang ngikutin ya. Kalau muslimah dia menjadi soleha. Kalau yang muslimi menjadi solihi. Kok bisa muslimah? Iya, kadang-kadang kan saya bilang saya melihat muslimah, soleh, ya, dia ngikut. Saya duduk bersama atau ma'a ya, itu menjadi ma'a, muslimi, solihi. Sifat itu kata bendanya u, sifatnya u. Kata bendanya a, sifatnya u. Kata bendanya i, sifatnya i. Nah, begitu. Jelas? Contoh lain. Ini biar mudah ya. Bahasa Arabnya murid. Murid itu bisa murid sekolah, betul? Bisa jadi murid cerdas. Bedanya apa? Kalau sekolah itu kata benda biasa, kalau cerdas itu sifatnya. Jadi kalau murid sekolah, muridu sekolah, i. Kalau murid cerdas, muridu cerdasu ya, karena dia sifatnya. Oke. Murid pintar, murid baik, murid cakep, murid culun. Matanya ke siapa? Pokoknya siapa tuh? Itu sifat, kalau ada sifat itu ada ikutin aja ya. Baik. Sudah jelas di sini? Jadi kalau murid itu bahasa Arabnya adalah misalnya Pak Tolib aja ya. Tolibu. Kalau kasih madrasah ya tolibul madrasati ya, ya. Tapi kalau tolibu Jamili. kasih un aja, tolibun. Jamilun. Oh jamilun ya, sifatnya jamil. Masyaallah. Ganteng, jamil. Ini un. Dia ngikutin ya, ngikutin ininya. Itulah bedanya. Dua kaidah ini, idhofah dan sifat, ada yang mau bertanya? Di Al-Qur'an itu kalau yang idhofah itu inna anzalnahu fi sini lagi biar penuh fi al kenapa i ya, karena ada virus i ya. Kenapa qadri bukan qadro bukan qadru, karena isim keduanya ya. Misalnya pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi ya, karena pertolongan Allah. Ini pertolongan kan bisa macam-macam, pertolongan ambulan, pertolongan bidan, pertolongan dokter, pertolongan lafaz Allahnya itu sebagai isim keduanya pemudah kira-kira. Tetapi kalau di kalau di yang sifat ya, misalnya walahum adzabun azab yang pedih itu kan sifat, maka adzabun alimun ya. Sudah jelas, nggak ada yang mau bertanya? Mau rumus lagi? Kita ada 50 rumus ya. Untuk Anda bisa baca Al-Jazira tunggu sampai 50 rumus bid'ah dari saya. Yang dari pesantren meskipun ini ya ikutin aja, saya tahu bermanfaat buat Anda. Kalau ngajarin orang awam ya. Jadi Anda kalau sesuatu apapun itu dalam bahasa Arab, kembalikan ke tiga ini, subjek, predikat, objek. Muslimu baca kitab. Cuma perluasannya Anda harus tahu ini yang diperluas apanya. Bahasa Arab itu doang sebenarnya. Cuma dibikin ribet oleh istilah-istilah pesantren. Itu yang saya bikin kesel. Betul-betul aja. Kayak pernah di pesantren. Ya suka-suka ngomongnya fi'liyah, ismiyah, apalah ya, paling cuma gitu-gitu doang. Diawali dengan kata kerja atau kata benda. Baik, rumus yang ke berapa sekarang? 5. Mau rumus lagi? Ini adalah namanya hal. Hal itu kondisi atau keterangan, kata keterangan. Jadi tetap kan muslim ya kan?
baca, ya kan? Terus kitab. Jadi muslimu baca kitab. Tetapi Anda ingin tahu, misalnya gini, saya mengajar dalam kondisi sedih, mungkin ada banjir gitu. Jadi dalam bahasa Arab tidak perlu ngomong dalam kondisi sedih, enggak, tapi kasih sedih saja, sedih tapi diankan, sedihan. Kalau Anda baca kitab dalam kondisi berdiri, bahasa Arabnya muslim baca kitab berdirian ya. Yang penting ada A-nya ya. Jadi orang Arab nggak ngomong dalam kondisi berdiri, enggak, langsung aja berdirian. Rebahan, selonjoran, jumpalitan juga bisa ya. Jadi muslimu baca kitab berdirian. Jadi ingat kata intinya. Jadi yaqra'u, ya kan? Ini kata kerjanya muslimu ya. Kitab. Dikasih kondisinya. Kalau berdiri ya. Kalau berdiri. Kalau sedih hazin. Ini ya. Hazinan. Sedihan. Kalau dalam kondisi takutan. Khauf ya. Tapi diangkan ya. Iya. Khaufan. Itu kaidahnya ya. Berarti semuanya antar. Saya berangkat ke kampus dalam kondisi Maridan. dalam kondisi sakit. 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 Maridan. Ini ya. Ini di Al-Qur'an disebutkan syahrul kutiba alaikumusiyam ya. Ya lina manu kutiba alaikumusiyam. Jadi wa in kuntum ala gimana ada kata maridon di Al-Qur'an gimana? Iya. Gimana ayatnya, gimana asalnya? Wa in kuntum maridon ya. Marid itu sakit, tapi kalau dalam keadaan sakit maridon. Wa in kuntum maridon, apabila kamu dalam kondisi sakit. Au ada safarin atau di perjalanan. Jadi saya berangkat ke sekolah, ke kampus dalam kondisi sakit, bilang aja ana dhahabtu atau adhabu ilal jami'ah maridon. Gak usah fi halah marid, gak usah. Maridon aja sudah. Jelas? Ingat PR Anda sudah berapa? 5 kalikan 5 contoh 25. Saya genapkan menjadi 30 ya. Setelah ini. Jadi jadi biasa semua itu. Silakan ada bertanya, terutama yang tidak pernah makan bangku pesantren karena kelas. Anda harus belajar bahasa Arab itu sebentar aja duduk tapi diresapi masuk ke hati gitu. Tidak perlu pusing-pusing. Makanya Anda harus banyak diskusi dengan saya. Biar ketularan kita ada. Udah? Yang terakhir untuk hari ini, yang terakhir satu lagi nih. Mau rumus lagi? Ingat kita ada berapa? 50. Arabic Studies. Ada yang punya buku saya? Kebangetan. Tadi saya cek di kelas yang sebelah juga enggak. Afnan atas. Satu doang. Astagfirullah. Masih mending set. Wakilan kan wakilan. Beli pulsa aja bisa 200.000. Ini yang terakhir hari ini badal namanya. Badal itu pengganti ya. Kayak usah Adu Somad mau ngisi khutbah di Masjid UI terus dia beralangan, maka saya bisa jadi badal ya. Badal itu pengganti tapi lebih banyak atributnya. Tetap balik lagi ke kalimat utama, muslimu baca kitab, ya kan? Muslimu baca kitab. Kasih harokat, jelas ya? Ya. Pokoknya ini kalau kamu nggak paham saja ya. Muslimu baca Kitab. jelas kan? Nah selebihnya nggak paham nggak apa-apa. Perluasan.
Nah, saya bilang tadi badal itu pengganti ya. Biasanya julukan atau jabatan. Presiden namanya Muslim, atau dokter Muslim, atau Pak RT, ketua RT Pak Muslim. Dua itu apa namanya itu jabatan. Anda bisa juga pakai nama Ustadz ya, Ustadz Muslim. Tapi Ustadz ini kita harokatin apa kan? Iya. Ayo harokatin apa? Ayo. Yakin? Tahu dari mana? Dari pesantren ngomong begitu. Coba dari pesantren. Jadi jabatannya kita harokatin. Ustaz. Iya memang ngikutin kata bendanya memang. Memang tabi itu yang ngikutin kata bendanya termasuk badal. Apalagi naat maksudnya. Jadi dalam aplikasi sehari-hari misalnya Raja Saudi siapa namanya? Raja Salman kan? Salman ini misalnya Raja Salman berkunjung syaratnya apa? Yazuru ya. Yazuru kampus.